Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas kisah seorang wanita yang berupaya melarikan diri dari perbudakan, dan dia juga seorang aktivis abolisionisme terkemuka, yaitu sebuah gerakan untuk menyingkirkan perbudakan di Amerika. Dia memimpin ratusan orang yang diperbudak menuju kebebasan dalam operasi Underground Railroad, yaitu sebuah perkumpulan gerakan bawah tanah Amerika Serikat yang sejak tahun 1830 membantu banyak orang keluar dari perbudakan. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Harriet Tubman lahir pada tahun 1820 di Maryland dengan nama Araminta Rose. Dia putri dari Harriet Green dan Benjamin Rose. Di kemudian hari, Harriet atau nama ibunya dia gunakan sebagai nama kebebasan dirinya. Nasib Harriet seakan telah ditentukan. Dia terlahir menjadi seorang budak, di mana dirinya harus bekerja sebagai pembantu, perawat, juru masak, dan penebang kayu. Pada tahun 1844, Harriet menikah dengan John Tubman, seorang warga kulit hitam yang bebas. Suatu hari keluarga besar Rose menuntut haknya agar status anak Harriet Tubman atau Araminta Rose atau Minty bukanlah budak. Edward menolak. Mendengar itu, Rose mengingatkan Edward kalau kakeknya dulu memberikan Harriet ke ibu Edward sebagai anak yang akan bebas dengan sendirinya di usia 45 tahun. Sekarang Harriet Rose sudah berusia 57 tahun. Itu artinya istri beserta anak keturunan Harriet bukanlah budak lagi. Hal ini telah disahkan secara legal oleh notaris. Dengan murka, Edward mengambil surat keterangan tersebut lalu dirobek. Harriet yang melihat itu semua menangis sambil memaki Edward. Dia juga tidak bisa terima putrinya dijual ke Amerika wilayah selatan, di mana nuansa perbudakan masih sangat kuat. Beda dengan Harriet, suaminya Rose dan menantunya John, mereka negro berstatus bebas. Tidak berapa lama Edward meninggal. Minty yang sangat membencinya mengatakan pada Tuhan kalau Edward adalah orang yang jahat. Minty tidak menyadari kalau di belakangnya ada orang lain. Putra Edward yang diam-diam menyukai Minty, tapi selalu mengingkarinya dengan ucapan yang menyakitkan. Malam itu Minty tidur gelisah. Terdengar sang nyonya terus berteriak sambil menangisi kepergian suaminya. Suatu hari anak Edward yang ingin melupakan Minty berniat menjual budaknya. Minty seperti mendapat sinyal dari Tuhan kalau dirinya dalam bahaya. Segera Minty lari dengan satu tujuan, yaitu kabur. Untuk itu dia pergi berpamitan. John yang telah membaca pengumuman kalau Minty akan dijual, segera menemui istrinya dan berencana kabur dengan titik temu di sebuah pintu gerbang. Setelah siap, Minty pun segera pergi ke pintu gerbang. Sayang suaminya tidak ada di sana. Akhirnya dia putuskan untuk pergi sendirian. John yang tidak menyadari kalau Minty sudah pergi masih menunggu di pintu gerbang. Sementara itu Gidi anak Edward yang kebetulan lewat mendapati kabar kalau Minty telah melarikan diri. Dengan murka dia langsung menuduh John terlibat dalam pelarian istrinya. Sementara itu Minty terus berlari menuju tempat ayahnya tinggal. Di sini Tuan Rose langsung memberi restu dan bekal makanan juga jimat keberuntungan pada putrinya. Dipeluknya Minty dengan erat, seakan ini pelukan terakhirnya. Sesuai perintah ayahnya untuk menemui pendeta hijau, Minty pun segera pergi menuju gereja. Pendeta yang mengetahui kalau Minty sudah bertekad pergi, coba menguatkan hatinya. Dia katakan kalau takut adalah musuhmu dan tetaplah percaya pada Tuhan. Fear is
your enemy. Trust in God. Follow that north star. If there are no stars, just follow the river. If you can't see the river. Malam itu juga Minty pergi berlari mengikuti arahan sang pendeta untuk mengikuti bintang utara. Kalau tidak terlihat, maka ikutilah aliran sungai. Bila tidak ditemukan, maka dengarkanlah. Nanti kalau menemukan jembatan tinggi, menyeberanglah, dan terus berlari ke utara. Setelah itu akan kau temukan sungai Delaware di sisi kananmu. Maka ikuti sungai tersebut sampai menemukan wilayah Pennsylvania. Di sana cari organisasi anti perbudakan dan temui orang yang bernama William Steele. Katakan padanya kalau dirimu dikirim oleh Thomas Garrett. Blacksmith and iron merchant named Thomas Garrett. That's all. I ain't seen us. It's not called for. Di lain tempat, Gidi atau Gideon terus mendesak suami dan ayah Minty. Dia menuduh kalau mereka sekongkol. Untung paman Gideon atau mandor ayah Minty membela mereka. Menurutnya Rose orang yang sangat jujur. Gagal mengkorek keterangan dari ayah dan suaminya, Gideon mengejar Minty dibantu anjing pelacak. Tiba di jembatan, Minty malah terperangkap. Di depan dan di belakang dia sudah ditutup oleh anak buah Gideon. Satu-satunya jalan, dia harus terjun dari jembatan tersebut. Saat Gideon mencari Minty di pinggiran sungai, di tempat lain tampak seorang wanita terdampar. Dia bangun terhuyung lalu pergi berlari sekuat tenaga menuju sebuah gerobak untuk kemudian masuk dan bersembunyi. Sesungguhnya si pemilik gerobak mengetahui kalau ada penyelundup, tapi dia tidak mengusirnya. Setelah dirasa aman, pemilik gerobak itu pun menyuruh Minty keluar. Mendengar itu, Minty segera keluar dan berlari. Sampai di sebuah perkotaan, Minty bertanya pada seorang pria negro yang langsung dijawab setelah terlebih dahulu memberikan mantanya pada Minty yang kedinginan. Menyadari kalau dirinya sudah berada di tujuan, Minty pun terjatuh pingsan. Orang ini rupanya teman dari Thomas Garrett, alias pendeta hijau. Dia memberitahu kalau orang yang Minty cari ada di Pennsylvania. Di antaranya Minty ke perbatasan. Saat ditanya apakah kamu mau berjalan sendiri menuju kebebasan, Minty menjawab kalau dirinya jalan bersama Tuhan. Tiba di Philadelphia, kota terbesar wilayah Pennsylvania, seorang pedagang memberitahu alamat organisasi anti perbudakan di mana William Steele berada. Minty masuk ke sebuah kantor dan bertemu langsung dengan William Steele. Alangkah terkejutnya dia saat mengetahui kalau Minty dikirim oleh white man Thomas Garrett. Sebagai orang merdeka, kini Minty memiliki nama baru yaitu Harriet Tubman. Steele membawa Harriet ke rumah Mary, seorang wanita negro status bebas pemilik organisasi yang menampung para budak yang ingin membebaskan diri. Nampak Mary sangat prihatin melihat tubuh Harriet yang penuh luka. Hari itu Harriet merapikan tempat tidur dengan cepat sambil menangis. Sepertinya dia masih teringat akan keluarganya di kampung. Selesai dengan pekerjaannya, Harriet segera pergi menemui Jasper, orang yang biasa membantu dia berkabar dengan suami dan saudaranya. Jasper memberitahu kalau mereka sudah mengetahui dirinya selamat, tapi sayang surat yang dia kirim tidak berbalas. Nampaknya Minty kecewa. Akhirnya dia putuskan datang dan minta tolong pada William Steele agar para angelnya mau membantu dia membawa suami dan keluarganya. Dengan pesimis, William menolak. Minty coba jelaskan kalau dia kerap dibimbing Tuhan dalam pelariannya dan terbukti berhasil. Menurut William, membawa lari para budak butuh keahlian khusus yang Minty tidak memilikinya. Mendengar itu, santai saja Minty marah. Gagal dari William, kini Harriet Tubman minta tolong pada Mary. Berbeda dengan William, Mary mendukung rencana tersebut. Dia pesankan dokumen palsu yang menyatakan kalau Minty orang berstatus bebas. Diajarinya Minty bagaimana bersikap terhadap orang lain, juga tidak lupa sepucuk senjata Mary berikan untuk kondisi mendesak. Tidak lupa Mary mengingatkan Minty kalau dokumen tersebut tidaklah sama persis, jadi Minty harus siap bersiasat dan jangan sampai pergi ke selatan.
Di stasiun Dover Delaware, bagian cek dokumen sempat ragu dengan surat keterangan yang Minty berikan, mengingat tinggi dalam dokumen berbeda dengan tinggi Minty sekarang. Tapi hal itu bisa dilalui setelah dia katakan kalau saat diukur dia menggunakan sepatu bot. Sementara itu di perkebunan nampak para budak sedang bekerja dan Nyonya Edward tengah membicarakan hutang suaminya yang belum dilunasi. Dia berencana menjual saudara Minty. Sampai di Maryland, Minty langsung mendatangi tempat kerja suaminya. Mereka sangat terkejut. Sungguh Tubman tidak mengira istrinya akan datang. Sementara Minty terkejut menyadari kalau mata suaminya buta sebelah seperti bekas siksaan. Keterkejutan Minty tidak hanya sampai di situ. Saat dia katakan maksud kedatangannya, dengan terbata Tubman menolak. Dia sekarang sudah beristri. Hal itu dia lakukan karena mendengar kabar kalau Minty telah meninggal terjun dari jembatan. Mendapatkan kenyataan pahit, Minty hanya bisa menangis jadinya. Dengan hati kacau, Minty pergi. Nampak dia tidak siap dengan kenyataan, akhirnya dia pun tumbang. Minty tersadar saat mendengar suara ayahnya yang datang setelah diberitahu Tubman. Dia peluk ayahnya sambil menangis. Tuan Ross minta Minty segera membawa serta saudaranya pergi karena mereka akan dijual. Sementara dia akan tetap tinggal menemani istrinya yang terguncang setelah mendengar kabar Minty meninggal. Ayah Minty sengaja menutup matanya agar memiliki alasan kalau dia tidak melihat anak-anaknya. Minty segera membawa saudaranya ke gereja menemui pendeta. Di sana rupanya ada pelarian lain yang bersembunyi. Pendeta menitipkan mereka pada Minty. Keesokan paginya di perkebunan, Nyonya Elisa berteriak mengetahui ada beberapa budak yang melarikan diri. Mengetahui kalau itu dari keluarga Rose, maka Rachel, saudara Minty yang menolak ikut kabur karena takut jadi sasaran kemarahannya. Setelah itu pencarian pun dilakukan Gideon. Di jalan, dia bertemu seorang tracker yang menawarkan jasa pencarian. Terjadi kesepakatan jika berhasil ditemukan, tracker akan mendapat upah sebesar $200. Di sisi lain dari hutan tersebut nampak sejumlah orang berlari tergesa. Mereka kelompok Minty yang tengah melarikan diri. Sementara Gideon dan anak buahnya menunggu di jembatan tempat dulu Minty terjun. Menurut dia, inilah satu-satunya akses menuju utara. Di perjalanan tiba-tiba Minty roboh. Salah satu dari mereka hendak membantunya berdiri, tapi dilarang. Dikatakannya kalau Minty tengah mendapatkan petunjuk. Benar saja, setelah itu Minty berdiri dan memerintahkan kelompoknya untuk mengambil jalur kiri, padahal jembatan yang pernah Minty lewati ada di sebelah kanan. Tiba di satu tempat, Minty meminta semua pengikutnya untuk turun menyeberangi sungai. Salah satu adik Minty menentang. Demi membuktikan itu aman, Minty pun segera turun melakukan apa yang dia perintahkan dan berhasil. Melihat itu, yang lain segera menyusul. Semua diketahui tracker muda yang sedari awal terus mengikuti mereka. Dia sama sekali tidak menyerang, malah membiarkan buruannya pergi begitu saja. Sementara itu pada Gideon dia laporkan telah kehilangan jejak. Mendengar itu sontak Gideon marah hingga melepaskan tembakan. Di seberang sungai, Minty tegaskan lagi pada kelompoknya kalau dia sekarang bernama Harriet Tubman yang akan memimpin kelompok ini. Jadi mereka harus patuh pada perkataannya. Minty yang berhasil lolos langsung membawa kelompoknya ke William Steele dan berhasil membuatnya tercengang. Seperti tidak percaya kalau Minty mampu membawa kabur orang sebanyak itu. Pada Mary, Minty bercerita kalau suaminya sudah menikah dengan wanita lain yang bebas. Kini dia baru mengerti kalau John Tuhan jadikan sebagai alat agar dirinya datang ke tempat di mana dia dibutuhkan. Pembebasan keluarganya merupakan langkah pertama Minty. Selanjutnya dia kerap datang ke wilayah perbudakan untuk membebaskan mereka. Perjuangan ini membuat Minty kerap dipanggil Musa.
Maraknya budak yang melarikan diri mendorong pemerintah bagian selatan pada tahun 1850 membentuk undang-undang yang memaksa aparat hukum bagian utara membantu menangkap para budak yang melarikan diri untuk kemudian dikirim kembali ke selatan. Menghadapi kondisi seperti ini, membuat Minty memetakan kembali jalur Underground Railroad menuju Kanada. Saat terjadi Perang Saudara di Amerika Serikat, Minty terlibat sebagai perawat, juru masak, pengintai, dan mata-mata untuk pemerintah pusat sambil menyelundupkan para budak. Pada tahun 1863, dia menjadi perempuan pertama yang memimpin ekspedisi bersenjata dalam perang dan berhasil membebaskan lebih dari 300 budak dari Carolina Selatan. Meski banyak capaian yang telah dia berikan pada negara, Minty hanya mendapatkan gaji kecil, hingga untuk menutupi kebutuhannya dia berjualan kue. Sampai satu saat seorang penulis bernama Sarah Bradford yang sangat mengidolakan Harriet menulis biografi berjudul Scene in the Life of Harriet Tubman. Hasil penjualan buku tersebut dia serahkan pada Harriet hingga membuatnya terlepas dari kesulitan ekonomi. Pada tahun 1859, Harriet membeli sebidang tanah di pinggiran Auburn untuk orang tua yang berhasil dia bebaskan serta keluarga lainnya. Pada tahun 1869, Harriet menikah dengan Nelson Davis untuk kemudian pada tahun 1874 pasangan ini mengadopsi bayi perempuan bernama Gertie. Harriet meninggal pada tahun 1913 di usianya yang ke-93. Dia dimakamkan dengan penghormatan militer di pemakaman Fort Hill di Auburn, New York. Demikianlah Sobat Arsi, kisah ditutup dengan meninggalnya sang wanita hebat yang kerap dipanggil Musa oleh kaumnya atau Jenderal Tubman. Begitu John Brown, seorang aktivis anti perbudakan yang radikal, sering menyebutnya. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk tetap berbuat baik apapun kondisinya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih.